Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsunal an al-jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 4. Dan untuk materinya, alhamdulillah minggu kemarin kita udah belajar tentang dataran tinggi dan dataran rendah ya. Pengertiannya juga ciri-cirinya. Dan sekarang kita akan belajar tentang mengenal gunung aktif, gunung tidak aktif, bukit, sungai, dan danau itu ya. Tentang pengertian-pengertiannya dan apa juga itu gunung yang aktif, gunung tidak aktif, bukit, sungai, dan danau itu. Langsung saja. Yang pertama nih, gunung aktif. Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas fisik seperti meletus dengan mengeluarkan lahar dan magma dan bebatuan serta abu. Nah, ini jadi yang dinamakan gunung aktif. Jadi gunung itu ada dua ya. Ada gunung yang aktif, ada yang tidak aktif. Kalau yang aktif itu nih, jadi yang masih bisa mengeluarkan magma atau lahar atau bebatuan atau juga abu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada gunung yang masih ngeluarin asap, itu tandanya gunungnya masih aktif seperti itu ya. Ini ada contoh juga gambarnya. Nah, seperti ini. Ini contoh gambar dari gunung aktif. Ini waktu meletusnya ya. Kalau enggaknya mah berarti gak ada asapnya, tapi biasanya kelihatan kalau kita ke kawahnya itu ada asapnya. Biasanya kalau yang aktif. Yang kedua, gunung tidak aktif. Nih, gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas fisik atau disebut dengan gunung mati. Aktivitas fisik di sini itu kayak tadi, kayak mengeluarkan lahar atau magma atau bebatuan dan abu ya. Jadi kayak gini nih, ini ada contoh gunung. Nah, ini Gunung Toba. Gunung Toba ini sekarang udah nggak aktif ya. Nih kawahnya kan ada jadi danau. Kawahnya itu jadi danau Toba dan sekarang udah nggak aktif dan insya Allah tidak akan meletus lagi. Dan ini juga ada satu lagi nih contoh dari gunung. Nih, jadi gunung yang tidak aktif itu tidak mengeluarkan asap, terus juga nggak ada aktivitas kayak misalnya ada bebatuan yang keluar atau ada ledakan atau meletus seperti itu. Ini gunung tidak aktif. Yang ketiga bukit. Nih, bukit adalah bentuk permukaan bumi berupa tanah yang lebih tinggi dari lahan di sekitarnya, namun tidak setinggi gunung. Nih, jadi kita jangan sampai salah ya. Ada gunung dan ada bukit. Kalau gunung itu yang bisa mengeluarkan lahar atau yang enggak juga, yang udah meletus terus udah enggak mengeluarkan lagi, itu namanya gunung. Tapi kalau bukit ini nggak bisa meletus kalau bukit ya. Yang namanya bukit mah jadi hanya seperti dataran tinggi ya, dataran tinggi yang di situ tuh lebih tinggi datarannya daripada dataran yang lainnya seperti itu. Nih ada contoh-contoh dari bukit. Nih ada bukit yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanannya, banyak bukit-bukitnya seperti itu. Yang keempat, sungai. Sungai adalah aliran air tawar yang sumber daya alamiah yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan bermuara ke laut. Nih, maksudnya apa? Jadi sungai itu air tawar ya, air tawar itu air yang tidak ada rasanya, yang biasa kita minum ya. Ini berasal dari pegunungan biasanya atau dari mata air ya, yang mengalirnya tuh ujungnya kemana sungai? Ya ke laut ya, bermuara ke laut. Bermuara tuh jadi ujungnya tuh bertemu sama air laut. Nah, sungai itu jadi dari atas mengalir sampai ke laut seperti itu sungai. Terus laut nih, sekarang lautnya. Pengertian laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Insya Allah ya udah pada tahu di laut. Jadi laut itu
Ini kumpulan air yang banyak ya pasti kalau kita ke laut juga, dan rasanya asin. Ini air laut itu asinnya. Jadi biasanya ini juga menjadi pembatas antara satu pulau sama pulau lainnya, laut itu. Dan yang keenam nih, yang terakhir ada danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Nah, ini nih contoh gambarnya ada. Ini contoh dari danau ini ya. Jadi danau itu ada yang rasanya tuh tawar, ada yang asin tergantung tempatnya. Biasanya danau yang airnya asin itu dekat sama daerah laut. Nah, itu biasanya danau yang rasanya tuh asin. Tapi kalau yang rasanya itu tawar, biasanya daerah-daerah pegunungan seperti itu. Ini danau ya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiro untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai materinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah untuk dipahami, dan juga mohon maaf bila ada salah ucap dari Bapak dan juga ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.